Direktorat Rikum Polda Metro Jaya untuk menyampaikan pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan dan penggelapan dan atau undang-undang fidusia dan atau penadahan sebagaimana yang merupakan sebagai mata pencarian. Rekan-rekan media yang saya banggakan bahwa Subdit Ramor Polda Metro Jaya telah berhasil mengungkap dan melakukan penangkapan terhadap para tersangka pencurian dan pemberatan, penggelapan dan undang-undang fidusia. Hal tersebut berdasarkan laporan polisi LPB 20 1 Romawi 2024 Polda Metro Jaya tanggal 2 Januari dan LPA 3 2004 tanggal 7 Januari. Adapun kasus tersebut berawal di mana TKP-nya berada di wilayah Polda Metro Jaya. Dilaporkan, sedangkan untuk waktunya itu periode antara Februari 2022 sampai dengan Januari 2004, jadi sampai saat ini. Sedangkan korban adalah saudara TM, saudara IM, dan lembaga pembiayaan kredit yang termasuk di dalam anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Dari laporan yang telah kami terima, selanjutnya kami melakukan upaya untuk penyelidikan dan berhasil menangkap 2 orang tersangka, di mana tersangka M ini berperan sebagai pengepul daripada kendaraan tersebut yang nantinya akan dikirim ke Timor Leste. Sedangkan saudara EI ini merupakan pengepul sekaligus yang memberikan biaya atau yang membiayai untuk pengiriman ke Timor Leste. Rekan-rekan sekalian, dari penangkapan tersebut selanjutnya kami melakukan pengembangan, yang mana dari pengembangan tersebut ditemukan barang bukti kendaraan roda 4 sebanyak 46 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 214 unit dengan berbagai macam merek. Mungkin rekan-rekan media bisa melihat nantinya bahwa barang bukti tersebut sudah kita amankan di Polda Metro Jaya, jadi kita geser dari TKP tempat penemuan. Adapun modus operandi daripada para tersangka, yaitu dengan cara membeli, selanjutnya menyimpan dan menampung baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang didapat dari debitur yang tidak melakukan ataupun tidak memenuhi kewajibannya dengan membayar cicilan. Selanjutnya kendaraan pun dijual kepada tersangka EI yang selanjutnya tampung di suatu tempat di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Selanjutnya tersangka membeli kendaraan tersebut dengan menggunakan identitas palsu. Jadi para debitur ini rata-rata menggunakan identitas palsu untuk membeli kendaraan dari leasing. Di samping itu, para tersangka juga menampung beberapa kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2, yang merupakan hasil daripada kendaraan curian. Adapun kronologis kejadian, yaitu para tersangka mendapatkan kendaraan roda 4 maupun roda 2 dari beberapa wilayah, baik itu di wilayah Jakarta, wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat. Kendaraan tersebut rata-rata tidak dilengkapi dengan STNK maupun BPKB sebagai identitas ketika dibeli ataupun ditampung oleh para pelaku. Selanjutnya,
kendaraan tersebut itu ditampung di suatu tempat di sebuah gudang di Sidoarjo, Jawa Timur, dan para tersangka ini sambil melakukan kegiatan untuk mempersiapkan kontainer yang akan dimuat nantinya melalui pelabuhan Tanjung Priok, yang nantinya setelah dimuat di pelabuhan Tanjung Priok akan diberangkatkan menuju Tanjung Perak. Selanjutnya akan diberangkatkan menuju ke Timor Leste, di mana di Timor Leste ini sudah ada pemesan yang akan menampung di sana. Dari hasil keterangan, pengiriman tersebut biasanya dilakukan dalam tempo bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali, tergantung daripada berapa besar kendaraan yang sudah bisa ditampung. Di mana para pelaku membeli kendaraan roda 4 maupun roda 2 ini dengan harga yang cukup bervariasi. Selanjutnya, kronologis pengungkapan kasus tersebut berawal dari Subdit Ranmor Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan yang setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan saksi korban bahwa ada beberapa pengajuan leasing terhadap kendaraan yang sudah menunggak. Dan ternyata setelah dilakukan penelusuran, kendaraan tersebut dialihkan kepada orang lain. Karena dialihkan ke orang lain, sehingga ini dikirim ke Jawa Timur. Saat itu, setelah menerima informasi, petugas dari Subdit Ranmor berhasil mengamankan sebuah Toyota Avanza dengan plat nomor B1149 ZKS yang rencananya mobil tersebut akan dikirim melalui pelabuhan Tanjung Perak yang akan dikirim ke Timor Leste. Dari hasil pengembangan tersebut, petugas mengembangkan dan menemukan kendaraan yang disimpan di gudang di daerah Buduran, Jawa Timur. Selanjutnya, penyidik dari Subdit Ranmor melakukan koordinasi dengan Puspomat, yang waktu itu kami langsung berkoordinasi dengan Badan Puspomat, dan beliau memerintahkan Pomdam Brawijaya agar melakukan serangkaian tindakan dalam rangka melakukan pengecekan di gudang di Jawa Timur. Jadi perlu saya tegaskan bahwa penyidik pada saat mendatangi gudang tersebut sudah berdampingan dengan petugas dari Pomdam Brawijaya. Dari hasil barang bukti yang didapat di gudang tersebut, ada beberapa kendaraan, yaitu kendaraan roda 4 sebanyak 46 unit, jenis Daihatsu Grand Max ada 17 unit, Suzuki Carry 17 unit, Toyota Rush 8 unit, Daihatsu Terios 1 unit, Avanza 1 unit, Toyota Racer 1 unit, Mitsubishi Colt Diesel 1 unit. Adapun rincian daripada kendaraan roda 2 ditemukan sebanyak 214 unit dengan berbagai merek, antara lain Honda sebanyak 210 unit, Yamaha 1 unit, Kawasaki 2 unit, Suzuki 1 unit. Selanjutnya, para tersangka dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun, kemudian pasal 480 KUHP ataupun penodaan
dan pasal 481 dengan ancaman 7 tahun, kemudian pasal 372 dengan ancaman 4 tahun, pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 19 tentang jaminan fidusia dengan ancaman 5 tahun, pasal 36 Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun. Rekan-rekan media saya hormati, sebagai catatan bahwa tersangka telah melakukan kegiatan tersebut dari awal Februari 2002 sampai dengan 2024. Kemudian pengiriman kontainer dari gudang menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak ke Pelabuhan Dili Port Kota Dili dilakukan secara berkala, bisa dilakukan setiap bulannya. Bahwa tersangka menyewakan untuk menyimpan kendaraan barang bukti baik roda 2 maupun roda 4 di sebuah gudang kosong di Buburan, Jawa Timur, dengan membayar setiap jajak parkir kontainer 2 juta hingga estimasi per bulannya membayar 20 juta sampai dengan 30 juta. Tersangka membeli dari para pelaku, baik itu pelaku pencurian curanmor, penggelapan ataupun pelaku penjusia, dengan harga rata-rata kendaraan untuk roda 2 seharga 8 sampai 10 juta. Jadi para tersangka ini membeli dari orang yang menjual itu dengan harga 8 sampai 10 juta. Kemudian dijual kembali ke Timor Leste dengan estimasi harga antara 15 sampai 20 juta. Kemudian untuk roda 4 ini ditampung oleh mereka dengan harga kisaran antara 60 juta sampai dengan 120 juta. Ini tergantung merek daripada kendaraan tersebut. Kemudian dijual ke Timor Leste dengan estimasi harga antara 100 sampai 200 juta per unitnya. Dari hasil tersebut, para tersangka setiap bulannya diperkirakan mendapatkan penghasilan senilai sekitar 400 juta rupiah